Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dengan NPM 20080038 dari sesi B. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada tugas 5, di mana di situ ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah Dasar Filsafat, yaitu Ibu Sylvia Marni MPD. Berikut soalnya. Pertanyaan pertama itu adalah, apa yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa Anda harus belajar filsafat? Jadi yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah pengertian filsafat itu apa dan manfaat belajar filsafat itu apa. Terus pertanyaan kedua, di situ ada, filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat disejajarkan dengan peran seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu dengan jasanya membesarkan anaknya hingga menjadi dewasa. Julukan ibu dari sekian banyak pengetahuan menguak hakikatnya hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dan dalam mendidik anak dan menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester ini? Berikan pendapat Anda. Jadi inti dari pertanyaan kedua itu adalah, apa kaitan filsafat dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia. Pertanyaan ketiga adalah, tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Kita mulai dari pengertian filsafat. Pengertian filsafat di sini ada banyak, termasuk menurut para ahli. Di sini saya cantumkan ada 3. Tapi kita akan membahas dulu pengertian filsafat secara umum. Pengertian filsafat merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau yang salah. Jadi filsafat ini mengkaji tentang kenyataan, realita, dan apa yang menjadi pikiran dari setiap pemfilsafat itu dia tuangkan, dan lalu dia teliti dulu apakah itu benar atau enggak. Terus kita masuk ke pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama adalah ada WJS Poerwadarminta. Menurut dia, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan segala yang ada dalam alam semesta. Yang kedua ada Plato. Menurut Plato, filsafat merupakan pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Agak berhubungan dengan pengertian filsafat secara umum. Terus ada yang ketiga ada Noto Nagaro. Menurut Noto Nagaro, filsafat merupakan menelaah hal-hal yang menjadi objek penelitiannya. Baik, itu adalah pengertian filsafat menurut para ahli. Terus kita masuk ke manfaat filsafat. Manfaat belajar filsafat ada beberapa hal. Yang pertama adalah, jika kita belajar filsafat, kita akan berpikir secara kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan pertanyaan jawaban yang dikembangkan. Kaitannya itu sama halnya kayak pengertian filsafat secara umum. Jadi apa yang mengganjal di pikiran kita akan kita cari kebenarannya, dan akan kita cari jalan keluarnya supaya kita tidak merasa ragu. Itu manfaat jika kita belajar filsafat. Terus yang kedua adalah membuat kita lebih banyak berpikir dan mencari jawaban dari setiap keraguan yang kita alami. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu intinya itu adalah kaitan filsafat dengan keilmuan. Sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu
pengertian dari filsafat ilmu itu apa? Di sini menurut Hanurawan 2021, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan ilmu. Jadi kalau kita lihat dari pengertian filsafat ilmu, dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan filsafat dengan keilmuan itu dalam mendidik anak adalah bahwa filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang belajar tentang hakikat pengetahuan ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaitannya dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia adalah dengan adanya filsafat ilmu, anak akan dituntut berpikir kritis dan mencari solusi dari setiap apa yang membuat si anak penasaran dengan bantuan orang tua. Terus kita masuk ke pertanyaan ketiga. Perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa merupakan informasi tentang suatu fakta disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. Pengetahuan biasa juga tidak melakukan pengujian kritis. Hubungan sebab akibat antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menekankan pada ciri sistematis. Pengetahuan ini didasarkan pada pengetahuan yang ada sebelumnya dan terikat satu sama lain. Baik, itu tadi paparan materi yang saya sampaikan berdasarkan ketiga pertanyaan yang ada pada tugas 5. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.